Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini setiap kita anak-anak Tuhan tetap terus kembali kepada landasan kehidupan kita, yakni firman Tuhan. Sehingga kita mengakui dan kita menyadari bahwa kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Itu sebabnya perlu kita untuk memiliki dasar hidup yang kuat. Sama seperti apa yang Tuhan Yesus sampaikan dalam perumpamaan. Orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan adalah orang yang digambarkan seperti seorang yang mendirikan rumah di atas batu karang yang kuat. Sehingga ada badai, ada banjir, ada angin ribut, rumah itu tetap kokoh, tetap kuat, tetap bertahan. Sama kehidupan kita pun seperti itu, saudara dikasih dalam Tuhan. Betul, badai hidup masih ada, betul pergumulan masih ada, tantangan, masalah, orang-orang jahat dalam kehidupan kita selalu ada. Tetapi kita rindu untuk hidup kita tetap terus berpegang kepada firman Tuhan, sehingga pada akhirnya hidup kita selalu bergantung kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Hari-hari yang kami jalani, hari-hari yang kami lalui, sungguh semua karena keberkatan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Dan hari ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita ada dalam Mazmur 103. Di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-14, firman Tuhan katakan seperti ini. Sebab Dia sendiri tahu, Tuhan tahu apa kita, dan Dia ingat bahwa kita ini debu. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu bahwa kita ini debu, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan. Iya kan? Tetapi masalahnya sekarang ada banyak dari kita lupa kalau kita ini debu. Lupa dari mana kita berasal. Sehingga tidak sedikit ada aja orang-orang yang sombong, ya kan, dengan apa yang menjadi pencapaiannya. Ada orang-orang yang masih bisa nginjek-nginjek orang lain yang ada di bawahnya. Sehingga kita melupakan siapa kita di hadapan Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mau mengajak setiap kita menyadari. Jangan pernah lupakan siapa kita, ya kan? Ada istilah bahwa jangan sampai kita seperti kacang yang lupa kulitnya. Dari mana kita berasal. Kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Kita hidup karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya yang perlu kita banggakan bukan diri kita, tetapi kita banggakan Tuhan Yesus kita. Yang pertama, Dia sudah menyelamatkan kita. Yang kedua, Dia pelihara hidup kita. Yang ketiga, Dia kuatkan kita menghadapi badai. Yang keempat, Dia mampukan kita untuk tetap tegak berdiri menghadapi pergumulan. Iya kan? Sehingga akhirnya kita menyadari, sama seperti Rasul Paulus katakan, kesanggupanku ialah pekerjaan Tuhan. Dari segala apa yang Rasul Paulus lakukan, ya Rasul Paulus menyadari semua karena kemurahan Tuhan kok. Semua karena kasih karunia Tuhan. Iya kan? Nah, sama saudara dikasih dalam Tuhan, setiap kita pun harus menyadari siapa kita. Kita ini debu dan tanah. Dia tahu, Tuhan tahu bahwa kita ini debu. Masalahnya banyak anak-anak Tuhan lupa bahwa kita itu berasal dari debu tanah. Perlu pertolongan Tuhan. Nggak ada yang bisa disombongkan dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya orang-orang yang seperti ini tidak menyadari dirinya bahwa dia debu. Dia tanah. Berasal dari mana? Dia bisa saja menyakiti hati orang lain dengan pencapaian-pencapaiannya. Dia bisa saja menyikat orang lain dengan kesombongan dan keangkuhannya. Lupa bahwa kita sama-sama diciptakan dari debu dan tanah. Kejadian pasal 3 ayat 19 bilang begini, saudara.
Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Semua manusia akan kembali seperti ini. Karena dari situlah firman Tuhan katakan engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Inilah tubuh kita. Orang secantik apapun, setampan apapun, sekaya apapun, sehebat apapun, ujung-ujungnya debu dan tanah. Taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya ini debu dan tanah. Yang oleh karena kemurahan Tuhan, kita dilayakkan. Sama seperti apa yang dikatakan Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Berarti tanpa nafas hidup kepada kita, tanpa nafas hidup dari Tuhan, kita ini cuma debu dan tanah. Itu sebabnya jangan pernah lupa kita perlu Tuhan untuk menjadi makhluk hidup. Karena tanpa Tuhan kita hanya debu tanah. Sadari hal ini setiap hari, agar kita menyadari bahwa saya perlu Tuhan, saya butuh Tuhan. Dimanapun saya berada, Tuhan yang harus saya cari, Tuhan yang selalu harus saya layani, Tuhan yang saya harus nomor satukan terlebih dahulu di atas segala-galanya. Amin. Hari ini kita diingatkan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan pernah lupa, sadar dirilah bahwa kita ini debu tanah yang diangkat Tuhan, diberikan nafas hidup oleh Tuhan, sehingga kita menjadi makhluk hidup. Jangan sampai kita jadi makhluk hidup yang lupa bahwa kita ini berasal dari mana. Lupa bahwa kita ini diberikan nafas hidup oleh Tuhan, sehingga kita perlu Tuhan. Kita harus cari Tuhan, kita harus beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Akhirnya dari firman Tuhan hari ini kita belajar, saudaraku. Yang pertama, ingatlah bahwa di luar Tuhan kita cuman debu tanah. Tuhan yang melayakkan kita, Tuhan yang membela perkara-perkara kita, Tuhan yang mempromosikan hidup kita, Tuhan yang menyelamatkan kita dari setiap dosa dan pelanggaran. Semua karena Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Yang kedua, kita belajar jangan sombong dengan setiap apa pencapaian kita, apa titipan Tuhan dalam kehidupan kita. Semua manusia sama diciptakan, saudaraku, dari debu tanah. Kita tadi sudah katakan dalam Kejadian 3 ayat 19, ya kan? Dengan berpeluh engkau akan akan mencari makananmu. Engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situ engkau diambil. Jadi setiap kita diambil dari tanah, diambil dari debu, dan akan kembali seperti itu. Semua sama di hadapan Tuhan. Debu tanah, saudaraku. Apapun keberhasilanmu, apapun milikmu saat ini, sebesar apapun, bangunan rumahmu sehebat, semewah apapun, iya kan, mobil yang kau miliki, setinggi apapun kedudukan jabatan yang kau dipercayakan Tuhan dalam kehidupanmu, ingat, semua karena kemurahan Tuhan. Hari ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan, ayo belajar sadar diri. Kalau bukan karena Tuhan, kita cuma debu tanah. Tapi karena nafas hidup yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, maka kita menjadi makhluk hidup. Jangan sombong, jangan menindas orang lain oleh karena engkau lebih tinggi daripada mereka. Dan yang kedua, kita diingatkan, sadar diri bahwa setiap kita akan kembali menjadi debu tanah. Dan yang ketiga, akhirnya kita menyadari, biarlah hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, hari ini kami bersyukur karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan, maka Tuhan melayakkan kami. Hari ini kami diingatkan, kami harus sadar diri siapa kami, dari mana kami berasal. Itu sebabnya biarlah hidup kami hari-hari ini terus berguna, bermanfaat, menjadi berkat bagi banyak orang untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan pakai debu tanah ini untuk menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pakai debu tanah ini selama kami hidup. Kami harus menyadari bahwa Tuhan mempercayakan hal-hal yang dahsyat dalam hidup kami untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan jamah, sehingga kami hari-hari ini menyadari bahwa hidup kami cuma debu dan tanah yang oleh anugerah Tuhan, maka kami menjadi makhluk hidup. Biar kami selalu beribadah kepada Tuhan, kami selalu bersyukur kepada Tuhan, dan kami selalu hidup dalam kerendahan hati. Hamba juga berdoa buat yang sakit. Allah jamah dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilurmu kami sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa.
Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.